Di balik berbagai gerakan pemberdayaan perempuan di Jawa Barat, ada satu nama yang selalu hadir di garis depan, Dr. Eis Ratnaningsih, seorang aktivis humanis yang memimpin di KPPI Jabar, Puspa Jabar, KPMDI, dan PGDSRI. Beliau tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi terjun langsung ke tengah masyarakat. Perjuangannya membela hak perempuan, melindungi anak, dan menggerakkan warga telah menginspirasi banyak kader. Lalu, seperti apa sosok Dr. Eis Ratnaningsih di mata para kadernya? Bahwa beliau ini tidak pernah lelah untuk semangat. Dan yang sangat membanggakan itu saya sendiri merasakan. Makanya untuk hari ini saya orang yang jarang buka grup punten Kevita. Tadi malam saya buka grup, tiba-tiba kok ada saya kontak beliau. Bulannya saya nggak ngerti ulang tahun juga nih. Makanya mendadak saya berangkat lah. Nah, karena memang membalas kebaikan beliau dengan Ibu Gani. 2023 saya mendapatkan berkah penghargaan untuk menunaikan ibadah haji dari Pemprov Jawa Barat. Beliau datang jauh-jauh sampai saya menangis. Terima kasih Ibu, ini saya pikir betul yang disampaikan oleh beliau. Di sini warna kita hampir sama ini, merah putih karena sudah menggembak kemerdekaannya. Tapi di hati kita masing-masing ini kan berwarna lain. Tidak berlaku untuk beliau, merekrut semuanya. Ibu-ibu yang saya cintai, terutama di sini Ibu Ketuaku, Ibu Dr. Ratnaningsih, yang saya tahu, yang saya kenal dengan beliau sepanjang saya beraktivitas. Zaman Bandung Barat belum ada, zaman Bandung Barat belum mekar. Saya sama-sama dengan beliau di Kabupaten Bandung pada masa-masa tahun 1998 kalau tidak salah, sampai hari ini. Pada saat beliau dulu masih menjadi pengawas sekolah ya Bu ya. Saya tahu perjalanan beliau, tahu sekali beliau dengan aktivitas yang sangat tinggi, aktivitas yang sangat hebat, motivasi yang sangat hebat. Karena menurut saya pribadi, beliau adalah motivator saya, inspiratif saya. Sini sih, latar belakang saya dari kepolisian, kebetulan diajak oleh Bunda Ratna, sampai terakhir saya pensiun 9 bulan yang lalu dengan pangkat AKBP. Alhamdulillah itu juga didorong terus sama Bunda Ratna, karena dengan berbagai aktivitas akhirnya saya juga dikenal oleh pimpinan bahwa oh siapa gitu kan, siapa. Setiap ada kegiatan Puspa saya selalu minta izin beliau dan pimpinan saya juga mendukung. Akhirnya alhamdulillah di akhir masa dinas saya diberikan pangkat penghargaan Ajun Komisaris Besar Polisi. Alhamdulillah luar biasa. Saya tidak menyangka sama sekali, saya juga orang desa sebetulnya gitu kan. Saya tidak pernah berpikir akan menjadi seorang polisi wanita, tapi Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menentang. Ya. Satu kata untuk Ibu Ratna adalah hebat. Ya. Saya kenal dengan beliau di 2017 ketika Puspa Jabar mulai dirintis oleh KPPA, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Betul Bu? Di Lembang saat itu. Itu yang diundang dari berbagai organisasi Bu ya. Nah saya hadir wakil dari organisasi Persatuan Umat Islam PUI, dan ketika pembentukan kepanitiaan ya secara aklamasi beliau terpilih. Pertanyaan saya siapa sih Ratnaningsih itu kan gitu. Oh ternyata pemilihan ya pemilihannya saat itu terpilihnya beliau gitu kan. Nah saya satu belum kenal Ben, dari sana saya cari-cari. Belum kenal juga kan? Belum kan? Nah, pas ketika Bunda itu kan diinformasikan dari KPPA itu coba bentuklah kepengurusan Bun ya. Cara yang beliau lakukan itu sangat antik gitu. Tadi itu di luar ini saya. Beliau mengumpulkan semua ya, mengumpulkan semua seperti ini di dalam. Nah, kata beliau ini, ibu-ibu saya belum kenal ibu-ibu semuanya. Sementara kita ingin mengembangkan Puspa di Jawa Barat ini, kita memerlukan sekian bidang, Bu ya, 4 bidang dan 2 ya Bu saat itu. Nah, silakan. Siapa yang siap mendampingi saya? Nah, saya luar biasa ya. Jadi akhirnya dengan ikhlas saya siap Pun, saya di pemberdayaan perempuan kan.
yang lain siap di anak, siap ternyata itu pembentukannya hanya sebentar Bun ya, Ibu ya, hanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tembang pada tanggal 17 Desember 2017 saat itu ya. Baik, kemudian selanjutnya itu kita mengadakan rapat-rapat Bun ya, kita di mana sangat luar biasa gitu kan. Memang betul beliau menginspirasi pada kita semua gitu kan. Nah ketika Bunda Japri pada saya, Bu Titin tanggal 17 kita mengadakan evadir. Saya pikir evadir itu evaluasi diri. Dan kemudian nanti akan dimonef, tadi pikiran saya ke situ ya, tidak berpikir ke situ. Makanya saya tanya Bun, apunten saya tidak bisa hadir kan Bun, tapi siap, saya menyiapkan instrumen-instrumen yang mesti disiapkan untuk evadir. Karena saya pikiran itu mengonsep, gitu kan, mendesain gitu kan, membuat instrumen, itu pikiran saya seperti itu gitu. Akhirnya saya sadar Bu Wiwi, gitu kan, evadir. Emang kita mau dimonef oleh KPPA kan itu saya itu ya, tidak terpikirkan Bu begitu. Bu Titin ulang tahun, tapi astagfirullah, alhamdulillah, ulang tahun ternyata. Itu ya Bun ya. Nah, saya sudah pamit tadinya, saya ada pertemuan DPP PUI di Majalengka itu kan. Tetapi saya mengensel kegiatan itu khusus untuk Bunda seperti ini, makanya saya terap untuk hadir di sini. Bunda terima kasih atas kebersamaan dengan Bunda dan menginspirasi pada kita semua. Kita doakan beliau ini terus bersemangat, terus sehat, dan terus mendampingi kita semua. Terima kasih, selamat Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita tentang Ibu Ketua, terus terang waktu baru kenal dengan Ibu Ketua, saya agak takut betul. Itu saat KPPI dibentuk 2020 di Cianjur. Terus terang saya takut sekali ya. Nah, entah kenapa nggak tahu, pokoknya saya takut saat perkenalan pertama itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya komunikasi, dengan adanya interaksi, jadi kami sudah tidak hanya sebagai ketua dan ketua jabat dan ketua daerah, tapi sudah seperti sahabat. Jadi terima kasih Ibu Ketua sudah begitu mensupport kami yang di daerah. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat, tidak hanya ilmu tentang organisasi, tapi Ibu Ketua juga banyak sekali memberikan ilmu-ilmu yang di luar dari organisasi. Saya bisa berorganisasi mungkin sedikit banyak dapat dari Ibu Ketua. Perjalanan KPPI itu yang waktu saya bilang saya takut ngelihatnya Ibu, ya itu 2020 saat COVID kita semua ditutup ya, waktu itu muscap pemilihan, ngelihat Ibu Ketua baru datang, baru kenal, saat itu deg-degan, tapi berikutnya kita jadi aman ya. Cerita tentang Puspa 2024 kami dilantik, itu pun terburu-buru ya Bu. 2024 Ibu Ratna harus bikin Cianjur gitu, konsultasi dengan Ibu Ratna, konsultasi juga dengan dinas, bagaimana caranya. Akhirnya memang pada saat itu dibentuk ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu Ratna selalu datang, tidak hanya pas pelantikan Puspa, tapi setiap kegiatan KPPI maupun Puspa beliau selalu menyempatkan hadir. Kemarin kegiatan Puspa terakhir itu tanggal dalam rangka Hari Anak ya Bu. Saya juga jadi deg-degan, Ibu bilang saya nggak bisa hadir, saya harus ke luar kota. Saya gantikan ya katanya gitu. Tapi akhirnya beliau tetap hadir di Puspa, alhamdulillah. Jadi sebetulnya tidak bisa ngomong apa-apa ya Bu kalau udah bicara dengan Ibu, karena memang udah paket lengkap. Iya benar, paket lengkap, terus unik gitu loh orangnya. Jadi kan kadang kita banyak yang cerdas, banyak yang pandai, tapi kalau Bu Ratna emang unik orangnya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sudah berikan untuk kami Cianjur, tentunya bisa memotivasi kami di Cianjur, tidak hanya saya dan semua pengurus. Insya Allah ilmu-ilmu yang diberikan selalu bisa bermanfaat untuk kami. Hanya itu mungkin Bu, tapi yang pasti Ibu the best. Ya, perkenalkan nama saya Sonia Sugian, SHMH MKRIP, saya Ketua DPC KPPI Kabupaten Sumedang dan juga Sekretaris DPD KOF Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah yang kemarin baru saja dilantik. Satu kata untuk Ibu Ketua hari ini adalah keren. Ya, pengalaman saya mendengar nama Ibu Ratnaningsih itu sudah lama sebetulnya, karena saya pun sempat berkiprah di Kabupaten Bandung. Tetapi saya baru mengenal dekat itu ketika 2 tahun yang lalu ketika muscap KPPI.
Pada waktu itu KPPI Sumedang kondisinya vakum, kemudian harus segera dilakukan musda. Kemudian karena ketua lama tidak mau maju lagi, jadi siapa yang mau maju? Saya berpikir karena ini kepentingannya bagus untuk perempuan politik dan saya juga kebetulan di pengurus politik juga, sehingga saya maju. Tetapi saya masih ngeblank pada waktu itu, Ibu. Ya, masih ngeblank atasi KPPI bagaimana sih mekanismenya. Tapi saya terus nanya ke beliau sampai juga nanti aral nama telepon. Kalau telepon bisa sampai sejam lebih. Ibu gimana kalau begini? Ibu pikirnya kalau begini. Kondisinya sebenarnya alhamdulillah saya dibimbing, saya diberikan arahan sehingga semua mekanisme saya jalani dan alhamdulillah meskipun ada sedikit gesekan dengan petinggi di Kabupaten Sumedang, alhamdulillah pada waktu itu saya secara aklamasi menjadi ketua DPC KPP Kabupaten Sumedang. Yang menjadi perhatian dan yang menjadi kesan terindah bagi saya pada waktu itu adalah ketika di dalam muscap tersebut sempat terjadi kisruh, Ibu Ratna dengan tegas beliau sebagai pimpinan sidang mengambil keputusan bahwa sesuai dengan ADRT aturannya begini, maka keputusannya adalah ini. Tidak ada anggota dewan, tidak ada istri bupati. Semua kalah dan itu menjadi trending topik di Sumedang, Bu. Sampai saat ini itu jadi trending topik di Sumedang ketika baru kali ini ada pemilihan ketua yang sampai heboh, bupati, ketua dewan semua heboh katanya berkomentar seperti itu. Nah, saya menilai keteladanan beliau, bagaimana beliau memimpin organisasi meskipun banyak tetap terus. Dengan profesi beliau sebagai seorang pengajar juga sangat luar biasa. Dengan posisi beliau juga sebagai anggota dari keluarga yang satu yang saya sangat salut dari ibu-ibu sangat hormat kepada mami ya, dan itu menjadi pelajaran luar biasa bagi saya. Itu bagaimana seseorang itu dinilai baik akhlaknya tergantung dari bagaimana dia memperlakukan ibunya. Dan saya lihat sendiri Bunda Ratna ini sama sekali memudahkan mami ibunya yang saya juga merasa sangat dekat dengan beliau. Sehingga sosok beliau adalah menjadi sosok inspirasi bagi saya, sosok inspirasi bagi perempuan-perempuan di Jawa Barat saya kira. Dengan mengenal beliau, saya jadi kenal dengan ibu-ibu hebat semua yang ada di sini. Ada anggota polisi, AKBP Yunisi, Ibu AKBP Yunisi, ada anggota dewan, kemudian ada pengusaha, ya, ada dosen, yang sudah doktor juga ada Dokter Chandra Asri nih, sahabat saya dari dulu nih, luar biasa nih, berapa puluh tahun kita bersahabat dan ketemu lagi di sini juga di momennya ulang tahun ibu ya. Kemudian beberapa perempuan-perempuan hebat baik tokoh agama, tokoh perempuan dan yang lainnya, ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Terima kasih Ibu atas apa yang sudah Ibu berikan kepada kami, ilmu, pengalaman, tuntunan, dan tentunya juga bimbingan buat saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini, salah satunya juga. Nah, itu. Saya bisa menjadi anggota dewan karena saya tuh pada waktu saya menjadi ketua KPPI, sehingga ada ego dalam diri saya. Masa sih saya jadi ketua KPPI, nyalon dewan saya kalah. Nah, sehingga saya gunakan strategi, saya gunakan semua kemampuan saya untuk meraih masyarakat, dan alhamdulillah saya bisa jadi, dan tentunya ini ada andil ibu dan saya akan berkiprah untuk organisasi dan untuk jabatan yang dititipkan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali kebesaran Allah dan memang kekuasaan Allah yang nampaknya terlimpah untuk kita sekalian. Maka dalam saat ini saya mengajak mari ibu-ibu sekalian panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta terima kasih yang tak terhingga mungkin ya. Saya rasa terharu ibu-ibu sekalian. Terharu sekali ya. Hari ini hari introspeksi diri untuk saya sendiri. Ketika tanggal 12 Agustus ya, sekian lama berlalu terus berjalan begitu. Ini menjadi momen tonggak sejarah bagi saya. Saya harus introspeksi diri. Umur yang Allah berikan pada saya, kesehatan yang diberikan kepada saya, itu udah digunakan untuk apa? Ini mungkin ibu-ibu yang saya hormati. Ketika saya mungkin di sini berbicara semua ya, rasa syukur ini tidak terhingga. Saya sangat berterima kasih sekali
Walaupun saya mengetahui apa sih yang sudah saya berikan pada negara ini, sesungguhnya belum ada, ibu-ibu sekalian. Manfaat apa yang sudah saya berikan? Belum ada, ibu-ibu sekalian. Saya adalah manusia biasa yang nampaknya hanya suatu keinginan aja, tekad dan keinginan bahwa saya ingin pengabdian. Karena saya menginginkan ya, usia saya yang nampaknya diberkahi Allah seperti ini sangat dosa bagi saya kalau saya tidak berbuat banyak untuk masyarakat itu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, tadi Ibu Tuti sebagai sekretaris DPD KPPI Jawa Barat telah membuat suatu narasi yang indah sekali ya. Walaupun saya tidak seindah seperti itu sesungguhnya. Saya manusia biasa, ibu sekalian ya. Jadi dalam hal ini saya juga banyak kekurangannya. Maka untuk itu saya mohon maaf lahir batin untuk segala kesalahan yang saya telah berikan pada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang saya hormati, suatu niat tertanam pada diri saya. Ketika saya mencoba out of the box, saya tidak berkutat di dalam satu organisasi yang nampaknya satu bendera seperti itu. Saya belajar bagaimana saya ingin memiliki komitmen yang jelas, kemudian menginginkan sesuatu saya berikan. Maka Allah memberikan saya jalan. Saya harus memimpin DPD KPPI Jawa Barat. Ini Kaukus Perempuan Politik Jawa Barat. Bayangkan di Kaukus Perempuan Politik Jawa Barat itu bukan hanya satu golongan, tapi adalah berbagai macam bendera yang ada politik tentang politik perempuan itu ada di dalamnya. Saya mulai belajar bagaimana saya mendengarkan. Saya belajar bagaimana saya adaptasi. Karena saya tidak mau mereka adaptasi pada saya, tapi saya harus adaptasi pada mereka. Karena warna merah, kuning, hijau, biru itu bukan main ya. Dan mereka punya kemauannya luar biasa. Di sini saya belajar. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ibu-ibu yang saya hormati, saya bisa memimpin dari mulai KPPI Kabupaten Bandung, saya masuk Jawa Barat, dan sehingga saat ini saya mungkin 10 tahun berada di Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Subhanallah. Dan hasilnya bagaimana? Kita lihat sekarang. Ternyuh hatinya ya, ketika saya menulis di WA bahwa tanggal 12 Agustus itu hari introspeksi diri saya, dan saya mengajak silaturahmi. Subhanallah ibu-ibu. Itu jauh dari Cianjur, dari Bekasi, ya, dari Purwakarta, itu datang semua. Kemudian dari mana? Dari Cirebon tuh, iya. Aduh saya tuh mau Kabupaten Bandung, Kota Bandung jauh, dekat lah, KBP dekat saya kira itu ya. Tapi subhanallah ini luar biasa ini motivasi beliau-beliau itu. Nah ini saya di sini juga terima kasih ya, karena selain DPC KPPI se-Jawa Barat ada perwakilannya, kemudian saya juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung saya, yaitu PH, pengurus harian DPD KPPI Jawa Barat, luar biasa, ada 12 orang, termasuk itu yang jauh-jauh, Cirebon Cianjur, Cirebon dan sendiri. Saya bilang ini komitmen kita, inilah ibu sekalian, ini bahan evaluasi saya, bahwa saya tuh benar-benar tidak dibenci orang, gitu aja ya. Dan saya mohon disukai itu lebih indah rasanya. Jadi segala lelah apapun juga ketika kita disayang orang, disayang orang, oh Sukabumi, tadi lupa ya, katakan untuk Sukabumi. Lupa saya Sukabumi jauh, dia nggak jauh, nggak ada tol kan, tapi luar biasa bisa datang ya. Tolong ibu-ibu yang saya hormati. Selain saya berterima kasih dengan Kaukus Perempuan Politik di sini maupun DPC maupun DPD, saya berterima kasih dengan keluarga besar saya di sini yang membuat saya tambah indah ya hidup saya ini. Saya diberangi dengan, karena saya juga dipercaya diamanahi menjadi Ketua Puspa Jawa Barat. Puspa Jawa Barat itu adalah partisipasi publik untuk perempuan dan perlindungan anak. Saya bertemu dengan orang-orang yang hebat di sini. Karena pentahelik, mereka datang dari akademisi, dari berbagai organisasi perempuan yang punya anak buah, kemudian dengan media, dengan bidang pemerintahan, kemudian dengan nampaknya itu dunia usaha. Ini luar biasa. Pengetahuan wawasan saya itu semakin berkembang. Di sini ibu-ibu sekalian, saya semakin merasa nyaman di dalam organisasi. Dengan di organisasi saya banyak teman, banyak sahabat ibu-ibu sekalian. Ini saya kembangkan lagi kepada Puspa daerah.
kota dan kabupaten. Alhamdulillah saya bisa memakannya itu sampai 27 kota kabupaten itu Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Ibu-ibu, berarti kemarin juga ini bukan apa-apa, bukan manusia saya bilang. Walaupun rekomendasi DPP, tapi ini saya katakan Allah yang menghendakinya. Itu aja, ya. Saya terima, saya intuisi hawa itu Bu, karena memimpin perempuan majelis dakwah Islamiyah itu bukan perempuan main-main Ibu. Saya bukan Mama Dedeh, bukan. Tapi saya seorang perempuan yang makna itu punya inisiatif, punya misi yang jelas bagaimana saya berdakwah untuk menciptakan perempuan-perempuan remaja maupun ibu-ibu gitu ya, selain cerdas juga berakhlak mulia. Itu jualan saya seperti itu. Ya. Saya terenyuh ibu-ibu sekalian. Kenapa? Kita lihat sekarang teman-teman anggota dewan, itu kan? Baik di legislatif, eksekutif, yudikatif ini, kita kekurangan perempuan-perempuan yang cerdas dan berakhlak mulia. Banyak yang cerdas, tapi akhlaknya kurang terpuji. Saya ingin melahirkan di sini dengan kolaborasi antara DPD KPPI ya, KPPI, Puspa, kemudian KPMDI. Mari kita kolaborasi, ayo ciptakan. Saya tidak mau lagi individualistis, tapi saya ingin bersih energi dengan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa ibu bapak, ibu-ibu sekalian, maaf ya bapak-bapak sekalian ini, kadang-kadang ini bapak tidak pernah tersebut begini, karena ini saya perempuan begitu ya. Mohon maaf ini bapak juga yang saya mengajak ya. Ibu-ibu sekalian, ayo kita niatkan bismillah, kemudian lillahi ta'ala dengan ikhlas, jangan individualistis. Yang kita tuh kadang-kadang punya bendera aja, nggak begitu. Mari kita berdakwah semuanya. Kita realisasikan bahwa di luar sana banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu, remaja yang masih menunggu ulang tahun kita. Itu aja yang saya inginkan, ibu-ibu saya. Jadi lewat kesempatan ini, mengapa saya berkolaborasi dengan teman-teman, sambutlah tangan saya, sambutlah visi misi saya, sambutlah kehendak saya. Mari bersama-sama kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Mari kita itu bertutur niatan ibadah. Itu aja. Karena saya yakin ketika kita ikhlas, niatnya ibadah, pertolongan itu dari Allah itu datangnya luar biasa. Saya rasakan sendiri ibu-ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih untuk ibu-ibu ya, senior saya. Kalau senior saya paling senior tentunya, ya. Kalau umur saya bukan 27 tahun ibu saya. Tetapi saya bersemangat lebih dari orang yang 27 tahun. Karena saya bertekad di dalam hati. Ketika usia ada masih pada saya ada, nafas sampai saya bisa diberikan pada saya. Kemudian sebelum Allah memanggil, rata misi balik misal gitu. Saya ingin pengabdian ini tetap dalam rangka mengabdi untuk kemanfaatan umat. Itu yang saya inginkan ya. Jadi saya mengajak, kenapa memaksa teman-teman? Ayo ikut. Kenapa? Allah akan memberikan kesehatan kepada kita, memberikan rezeki pada kita. Nah ini seperti Ibu Titin, ya kan mantan pengawas itu banyak, penatar guru. Bukan pengawas, kayak instruktur. Instrukturnya, nampaknya dia sering melatih, sering mengajar, makanya saya cabut sendiri, ayo ngajar. Itu lebih bermanfaat Bu Titin. Nah, dia jadi di dalam waktu kita dinas, sama kan saya juga dinas, yang bermanfaat, di luar dinas juga harus jauh lebih bermanfaat. Jadi terima kasih ibu-ibu, yang nampaknya di sini banyak ibu-ibu yang pernah ini mantan pegawai negeri, banyak di sini juga kan, ya teman-teman yang nampaknya di bidang politiknya juga mantan anggota DPRD Jawa Barat, ya Bu Yun, kemudian juga masih duduk di DPRD, sekarang itu, mari Bu, jadilah negarawan sejati. Jadi perempuan itu benar perempuannya, jangan memalukan sesama perempuan. Itu yang saya inginkan ibu sekalian ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang saya hormati, selain tadi sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad ya, kemudian rasa terima kasih juga saya ucapkan pada ibu-ibu yang sudah hadir di acara ini. Inilah ibu-ibu kebahagiaan saya yang tidak pernah ada taranya. Dengan kehadiran ibu nampaknya tuh semangat saya tuh 140 berganda itu. Kenapa? Berarti hidup saya itu masih berharga dan saya masih ditunggu untuk pengabdian selanjutnya. Itu kira ibu-ibu sekalian. Ya, maka dalam hal ini semoga limpahan Allah kesehatan, barokah, kemudian rezeki yang memang berlimpah juga, terutama mungkin balasan yang berlipat ganda dari Allah dilimpahkan kepada ibu-ibu sekalian.
Demikian mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Bila bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.